Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan banji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, menjadi saksi di sisi Allah, mati syahid. Tenang, tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu alwadihil burhanu almabsuti fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad, dan haul yang kedua Bapak Berto Riyadi bin Marsan beserta seluruh DKM Musalla Nurul Amal dan Ikatan Remaja Musalla Nurul Amal yang saya cintai dan saya muliakan. Wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, malam hari ini kalian mendapatkan waktu yang spesial karena setiap hari Senin malam Selasa itu saya tidak pernah menerima jadwal. Karena setiap Senin malam Selasa itu saya ada pengajian di pondok pesantren saya. Saya ngajar ihya, ngajar para kiai, ngajar para ustadz. Nah, makanya ini waktu spesial, jarang. Nggak pernah saya Senin malam Selasa ceramah, baru kali ini. Mudah-mudahan jadi saya tidak bisa lama, walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang luhur, kejadian yang mulia. Perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasih, perjumpaan pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad. Para ulama, orang-orang soleh, ulama-ulama zaman dulu, beliau-beliau banyak mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Maka kalau kita ingin menjelaskan Isra Mi'raj, ingin memahami dengan dalam makna intifa, i'tibar, istifadah daripada Isra Mi'raj, maka kita harus mempelajari
dari kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Ya. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqaiqil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Ada kitab Al-Mi'raj karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Aya Az-Zahima Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab beliau Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj karangan daripada Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanzi. Beliau kakek daripada pengarang Maulid Barzanzi. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj karangan Imam Ja'far bin Ismail Al-Barzanzi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj karangan As-Sayyid Usman Syata bin Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj karangan Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Afdhalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj karangan Imam Al-Hafidh Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj karangan Imam Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian dihasyiahkan oleh Imam Ahmad Abil Barakat Ad-Dardir, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Di wilayah Banten, Jawa Barat dan Banten dan juga DKI, kalau ulama-ulama dulu, kiai-kiai salaf, pondok-pondok pesantren salaf, santri-santri salaf, kalau bulan Rajab itu pasti ngaji pasaran, mengkhatamkan kitab Hasyiah Ad-Dardir. Kalau di sini ada santri salaf pasti tahu itu kitab itu yang dihatamkan setiap bulan Rajab, kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Terus ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami karangan Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Sayyidina Al-Mukhtar Ar-Rasul karangan Imam Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada lagi kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fil Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi. Kemudian ada lagi kitab Al-Mi'raj An-Nabawiyah karangan Syekh Hasan Asy-Syati. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya karangan Al-Imam Asy-Syaikh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan guru besar kami Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki. Kalian baca kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, karena saya tidak bisa lama, baca, pelajari, maka kalian akan mendapatkan pemahaman yang jelas, pemahaman yang rinci tentang kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab saudara-saudara, banyak ustadz-ustadz sekarang, banyak kiai-kiai sekarang, dai, penceramah-penceramah sekarang, ketika menjelaskan Isra Mi'raj itu banyak salahnya, sehingga bikin umat salah faham, bikin umat sesat. Contoh, ada ustadz, ada kiai bahas Isra Mi'raj, ngomong begini, Jibril turun membawa cawan yang terbuat dari emas, di dalamnya terdapat air yang berisi yang berasal dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, dikeluarkan hati Nabi, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz
atau kiai, atau habib, atau penceramah, atau dai ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu dai, itu ulama goblok. Saudara-saudara, kalau mau menjelaskan itu, jelaskan, berikan pemahaman yang sesuai dengan kadar akal si mustami' pendengar untuk menerima ilmu tersebut. Contoh, saya ngejelasin begini. Hati Nabi Muhammad dibersihkan. Cukup sampai di situ. Nanti pikirannya saudara-saudara, sesuatu yang dibersihkan berarti sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Kalau saya menjelaskan hanya sampai di situ, berarti nanti saudara-saudara berpikir hati Nabi itu, iya kan? Makanya kalau menjelaskan itu yang benar. Jangan bikin umat salah, makanya pakai kitab-kitab ulama terdahulu yang saya sebutkan tadi itu. Saudara-saudara, jangankan hati Nabi jauh, terlalu jauh. Dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadiyat dijelaskan, darah Nabi suci, air kencing Nabi suci, kotoran Nabi suci, nanah Nabi suci. Kalau darah Nabi, air kencing Nabi, kotoran Nabi saja suci, apalagi hati baginda Nabi besar Muhammad. Terus kenapa Beb hati Nabi dikeluarkan, dibersihkan? Itu namanya tajdid, diperbaharui, membersihkan sesuatu yang sudah bersih, mensucikan sesuatu yang telah suci. Tamsilnya, perumpamaannya begini, kalian punya wudhu, bersih gak? Suci gak? Terus kalian wudhu lagi, memperbaharui, bersih kan? Suci kan? Membersihkan sesuatu yang, mensucikan sesuatu yang, seperti itulah pembelahan dada Nabi Muhammad. Paham? Jadi jangan salah paham. Dibersihkan hati Nabi bukan berarti hati Nabi Muhammad itu kotor. Ini paling banyak dai-dai para penceramah yang salah. Betul? Betul? Kalian pelajari kitab yang saya sebutkan tadi. Nah, saudara-saudara, intisari, intinya Isra Mi'raj adalah Allah mengundang Nabi Muhammad. Allah undang Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah. Bil jasad war ruh, dengan jasad, dengan ruh. Sebab ada sebagian ulama berpendapat Nabi Muhammad Isra Mi'raj fil manam, cuma ruhnya saja. Tetapi pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj bil jasad war ruh, dengan jasad dan juga ruhnya. Yaqdatan, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang memperjalankan pada malam hari abdihi, hambanya, al-abd, hamba. Di situ Allah pakai kata hamba, abd. Hamba itu adalah hamba yang utuh. Ra'a bi'alatil ain, sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, masaka bi'alatil yadin, masya bi'alatil rijlin, syaqa bi'alatil galab. Hamba yang utuh adalah hamba yang melihat dengan alat, melihat dengan alat, mendengar dengan alat, menyentuh dengan alat, berjalan dengan alat, berbicara dengan alat, merasa dengan alat. Saya tanya, kalau ruh tanpa jasad, apakah bisa melihat dengan alat mata? Sebaliknya, jasad doang tanpa ruh, apakah bisa melihat dengan alat mata? Berarti yang bisa adalah jasad dan juga ruh. Nah, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh, dalam keadaan sadar, dalam keadaan terjaga, berjumpa langsung dengan Allah tanpa ada setitik pun penghalang. Makanya sampai-sampai Al-Imam Al-Qastallani, beliau mengatakan, siapa yang lebih mulia, Jibril atau sandal Nabi Muhammad? Jibril tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Sandal itu menjadi mulia karena menempel, bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Kaki baginda Nabi besar Muhammad.
Padahal sandal itu kulit biasa kan? Kulit biasa kan? Saya kasih contoh kepada kalian. Saya punya kulit. Ini kulit saya sobek jadi dua. Kulitnya sama enggak? Yang satu saya bikin dompet, yang satu saya bikin sampul ayat suci Al-Quran. Yang ini jadi dompet, saya taruh di bawah boleh enggak? Boleh enggak? Saya lempar di tempat sampah boleh enggak? Nyentuhnya harus punya wudu. Hah? Saya taruh di kantong boleh enggak? Yang menjadi sampul ayat suci Al-Quran, boleh enggak saya pegang tanpa wudu? Boleh enggak taruh di bawah? Harus ditaruh di tempat yang tinggi, dimulia, padahal kulitnya sama enggak? Dari kulit yang sama enggak? Tapi kenapa yang satu berbeda? Karena yang satu bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa? Ayat suci Al-Quran. Sandal Nabi hanya kulit biasa, tapi sandal itu menjadi mulia. Kenapa? Karena bercampur dengan sesuatu yang mulia, yaitu kaki baginda Nabi besar Muhammad. Singkat cerita, Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Untuk apa? Untuk menerima suatu perintah yang mulia, perintah yang agung, perintah yang suci, perintah yang utama, perintah yang penting, perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Quran. Jawab yang keras. Allah perintahkan puasa melalui apa? Melalui apa? Allah perintahkan zakat melalui apa? Haji melalui apa? Sedekah melalui apa? Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran. Allah undang langsung Nabi berjumpa dengannya untuk menerima perintah tersebut karena begitu penting dan begitu utamanya perintah tersebut. Apa perintah itu? Perintah itu adalah sholat. Jadi sholat ini bapak-bapak ibu-ibu nggak sama dengan perintah-perintah yang lain, nggak sama dengan amal ibadah yang lain. Sholat satu-satunya perintah yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad. Perintah yang lain melalui Al-Quran. Karena begitu pentingnya sholat, makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, utamakan kau punya sholat. As-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya ibadah, intisarinya ibadah. Itu sholat. Baik buruknya amal ibadahmu tergantung kepada sholat. Karena sholat kepala, amal ibadah yang lain ekor. Saya ngikut. Saya tanya, ekor ngikut kepala atau kepala ngikut ekor? Ekor ngikut kepala. Berarti kalau kau punya sholat baik, kau punya sholat bagus, kau punya sholat sempurna, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik, bakal bagus, bakal sempurna walaupun sedikit. Paham? Tapi kalau kau punya sholat rusak, kau punya sholat hancur, kau punya sholat berantakan, seluruh amal ibadahmu rusak, hancur, berantakan walaupun amal ibadahmu banyak. Paham? Jadi sholat adalah tolak ukur yang menentukan baik atau buruknya amal ibadah. Sholat yang menentukan bahagia atau susahnya engkau dunia akhirat. Sholat yang menentukan selamat atau celakanya engkau dunia akhirat. Sholat yang menentukan rugi atau beruntungnya engkau dunia akhirat. Sholat yang menentukan engkau mulia atau hina dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan kau mati su'ul khatimah atau mati husnul khatimah. Sholat yang menentukan dalam kubur kau diberi rahmat atau diberi azab. Sholat yang menentukan engkau dibangkitkan dalam keadaan baik atau dibangkitkan dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan kelak di padang mahsyar engkau akan dinaungi dengan cahaya Allah atau engkau akan tenggelam dalam lautan keringatmu sendiri. Sholat yang menentukan di hari pertimbangan amal timbanganmu berat ke kanan atau berat ke kiri. Sholat yang menentukan ketika di hari perhitungan kau akan menerima catatan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Sholat yang menentukan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim engkau akan selamat melewatinya atau kau akan jatuh celaka. Sholat yang menentukan surgamu atau nerakamu. Jaga, perhatikan kau punya sholat. Beb,
saya nggak bisa sholat jamaah. Nggak bisa sholat jamaah, sholat sendiri. Beb, nggak bisa sholat di masjid. Nggak bisa sholat di masjid, sholat di rumah. Beb, saya sakit, nggak bisa sholat berdiri. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Beb, saya nggak bisa sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat di. Beb, nggak bisa sholat awal waktu, sholat tengah waktu. Beb, nggak bisa sholat tengah waktu, sholat akhir waktu. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu, seekor babi pernah berkata, ana syarrad dabbah. Kata babi, aku binatang paling hina. Aku binatang paling buruk. Tetapi seburuk-buruknya aku, sehina-hinanya aku, ada yang lebih hina dari aku. Ada yang lebih buruk dari aku. Sehina-hinanya aku, seburuk-buruknya aku, aku masih lebih mulia daripada orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Saya tanya, jawab yang keras. Berarti kalau ada yang meninggalkan sholat itu orang siapa? Kurang keras siapa? Siapa? RT nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW apa? Lurah nggak sholat, lurah apa? Camat nggak sholat, camat apa? Bupati nggak sholat, bupati apa? Wali kota nggak sholat, wali kota apa? Gubernur nggak sholat, gubernur apa? Menteri nggak sholat, menteri apa? Presiden nggak sholat, presiden apa? Polisi nggak sholat, polisi apa? Tentara nggak sholat, tentara apa? Ustadz nggak sholat, ustadz apa? Kiai nggak sholat, kiai apa? Habib nggak sholat, habib apa? Orang tua nggak sholat, orang tua apa? Anak nggak sholat, anak apa? Suami nggak sholat, suami apa? Istri nggak sholat, istri apa? Bukan babi, bukan, lebih babi dari babi. Betul? Kan babi bilang, apa kata babi? Aku lebih mulia. Berarti kan bukan babi kan? Lebih babi dari babi. Saudara-saudara, saya, kalian jangan tertawa. Saya, kalian, kita ini manusia rusak. Kita ini lebih dari binatang, saudara-saudara. Bejat kita ini. Kok bisa Habib ngomong begitu? Ya, inilah fakta yang terjadi. Di masjid-masjid kalian, di musola-musola kalian, terdengar hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hei, ayo sholat. Hei, kalian yang berdagang, berhenti berdagang. Yang berusaha, yang usaha, berhenti dulu usahanya. Yang punya toko, tutup dulu tokonya. Yang di atas pangkat, di atas kursi kekuasaan, ayo bangun. Yang depan laptop, depan komputer, ayo bangun, berdiri. Sekarang saatnya kalian menyembahku. Panggilan Allah terdengar di kuping-kuping kalian. Akan tetapi, hayya 'alas shalah terdengar, hayya 'alas shalah terdengar. Kalian abaikan panggilan Allah. Kalian tidak pedulikan panggilan Allah. Dan kalian lebih memilih panggilan perut. Yang dagang tetap dengan dagangnya, yang usaha tetap dengan usahanya, yang bekerja tetap dengan pekerjaannya. Orang-orang yang seperti ini, yang mengabaikan Allah, mengabaikan panggilan Allah, dan lebih memilih panggilan perut, harga dirinya, nilainya sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya, saudara-saudara. Keterlaluan kita ini. Bayangkan Allah yang ngasih kalian rezeki, Allah yang ngasih kalian kehidupan. Kalian lebih tinggalkan Allah. Kalian lebih mementingkan harta. Kalian lebih mementingkan pekerjaan. Lebih mementingkan jabatan. Lebih mementingkan harta. Lebih mementingkan uang. Allah kalian tinggalkan. Pantas kita disebut hamba Allah. Takut kita kepada Allah, saudara-saudara. Saya tanya, banyak gak terjadi? Banyak gak? Panggilan Allah diabaikan. Dan lebih memilih panggilan perut, panggilan kursi, panggilan dagang, panggilan jabatan, tahta dan kekuasaan. Oleh karenanya saudara-saudara, jaga kau punya sholat. Perhatikan itu sholat, jaga baik-baik. Apalagi anak-anak muda. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Saudara-saudara, tiang agama Islam yang merobohkan, yang menghancurkan, bukan agama lain, bukan Nasrani, bukan Katolik, bukan Buddha, bukan Hindu, bukan.
Tetapi yang paling banyak menghancurkan. Kalau masih ada yang ngomong saya pulang. Udah biarin tuh ayam mau kukur yuk, kayak mau apa kayak biarin aja. Berarti ada malaikat itu hadir di sini bareng-bareng bersama kita. Nah, saudara-saudara, yang paling banyak merobohkan, yang paling banyak menghancurkan tiang-tiang Islam itu bukan agama luar, bukan, justru orang Islam sendiri. Betul? Ayo saya tanya, jawab yang keras. Di luar sana kita ngomong Indonesia, yang paling banyak melacur siapa? Islam apa bukan? Orang Islam apa bukan? Yang paling banyak melacur, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak mabuk, yang paling banyak nyolong, yang paling banyak nggak sholat, kita sendiri yang merobohkan. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khususnya para pemuda-pemudi Islam, kokohkan tiang agamamu, perkuat kau punya tiang agama. Bagaimana caranya, Bib? Satu, dengan menjaga sholat. Dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Menjaga sholat. Perkokoh tiang agama dengan menjaga kau punya sholat. Perkuat tiang agama dengan menjaga kau punya sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana, Bib, caranya, Bib? Cara memperkokoh tiang agama dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan kebenaran, tegakkan keadilan. Wahai para pemuda-pemudi Islam, kokohkan tiang agamamu, perkokoh, perkuat. Selain daripada menjaga sholat, dengan menyampaikan kebenaran dan menegakkan keadilan. Berjuang untuk Islam, berkorban untuk agama. Saudara-saudara, saya tanya kepada kalian, apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk agama? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk bangsa, untuk Islam? Saya tanya, jawab. Apakah pernah kalian diborgol tangannya, diborgol perutnya, diborgol kakinya? Pernah? Apakah pernah kalian dipenjara 9 kali? Apakah pernah kalian ketika mobil kalian di tol, mobil kalian kacanya ditembaki? Apakah pernah kalian ada upaya-upaya percobaan pembunuhan, diracun dan segala macam lainnya? Saudara-saudara, kami para habaib yang berjuang, Habib Rizik di masa tuanya, di masa tua organisasinya dibubarkan. 6 laskarnya, 6 muridnya, 6 pengawalnya dibantai dengan keji, dibunuh, ditembak sampai mati. 6 pemuda tersebut mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk siapa? Untuk cucu Rasulullah, untuk Islam. Apa yang telah kalian korbankan? Saya 2009 masuk penjara, kasus kota. 2010 masuk penjara, kasus Tanjung Priuk. 2011 saya masuk penjara, kasus Ahmadiyah. 2012 saya masuk penjara, kasus Demos. 2018 saya masuk penjara, kasus Habib palsu. 2020 saya bebas. Siang bebas, malam ceramah, baru 2 hari, besoknya ditahan lagi. Dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya. Dari borgol tangan nyambung ke perut, dari borgol perut nyambung ke kaki. Cukup sampai di situ? Tidak, saudara-saudara. 2021 akhir saya bebas. Belum sampai 1 bulan saya ditahan lagi. Baru bebas 5 bulan yang lalu. Kenapa saya ditahan terakhir? Karena saya ceramah membela 6 laskar yang wafat. Saya tanya, 6 laskar itu rakyat bukan? Rakyat bukan? Rakyat bukan? Saudara-saudara, kami dipenjara berkali-kali, kami dikriminalisasi, kami berusaha ingin dibungkam, kami berkali-kali ada upaya percobaan pembunuhan, diracun dan segala macamnya. Saya tanya, apakah kami penjahat? 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 Apakah kami maling uang rakyat? Apakah kami nyolong uang rakyat? Jual aset negara? Bandar narkoba? Bandar judi?
bandar miras. Terus kenapa saudara-saudara kami berkali-kali di penjara? Kenapa kami ada upaya-upaya percobaan pembunuhan? Satu jawabannya, karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah, darah keberanian, darah pejuang. Karena kami para habaib yang berada di barisan paling depan rela hancur, rela binasa untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saudara-saudara, terakhir kali 2 hari baru bebas saya dibawa ke Nusa Kambangan. Saya dibikin seperti penjahat besar. Pulau yang berada, penjara yang berada di tengah-tengah pulau. Selnya hanya 1 meter, lebar 1 meter, panjang 1,5 meter. Di dalam sel itu hanya melihat 2 warna, warna merah dan warna abu-abu. Setiap keluar sel harus diborgol tangannya, perutnya, dan kakinya. Kenapa? Gara-gara ceramah saya. Siang saya keluar, malam ceramah. Katanya ceramah saya meresahkan masyarakat. Katanya ceramah saya provokasi dan meresahkan masyarakat. Pertanyaannya, apa isi ceramahnya? Kan begitu. Saya kasih tahu sama kamu dan kalian nilai sendiri bagaimana isi ceramah saya yang menyebabkan saya dibawa ke Nusa Kambangan. Siang bebas, malam saya ceramah. Awal-awal corona waktu itu, saya bilang, wahai presiden, wahai pejabat, wahai aparat, di masa corona rakyat, masyarakat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian penuhi dan tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya. Itu meresahkan, provokasi, meresahkan, yang keras meresahkan. Itu meresahkan atau pembelaan? Pembelaan atau meresahkan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Itu yang pertama kata-kata saya, yang dibilang meresahkan. Terus kalau bukan meresahkan, yang goblok saya apa mereka? Yang goblok saya apa mereka? Yang gak belajar saya apa mereka? Yang kedua saya bilang, wahai pejabat, wahai aparat, mal-mal, perusahaan asing, mal-mal milik asing tetap buka di masa corona. Tetapi warung-warung kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Provokasi, meresahkan. Kata mereka meresahkan. Yang goblok siapa? Yang bodoh siapa? Yang tolol siapa? Yang gak belajar siapa? Yang ketiga, saya bilang, berapa banyak pengangguran di Indonesia? Anak-anak muda tidak punya kerjaan. Akan tetapi tenaga kerja dari asing, dari Cina di masa corona terus kalian kirim ke daerah Morowali, Sulawesi. Salah saya ngomong begitu? Meresahkan itu? Meresahkan? Provokasi? Meresahkan? Meresahkan atau pembelaan? Meresahkan atau pembelaan? Saya tanya, dengan ceramah seperti itu kalian merasa terwakili apa tidak? Terwakili apa tidak? Berarti itu ceramah bukan meresahkan masyarakat, bukan meresahkan rakyat, tetapi meresahkan mereka yang suka menyengsarakan rakyat. Saudara-saudara, ceramah saya itu menyebabkan saya masuk penjara lagi. Apakah saya bela diri saya sendiri? Keluarga saya, anak cucu saya, kelompok saya, murid saya, siapa yang saya bela? Siapa? Yang keras siapa? Siapa? Rakyat yang susah, rakyat yang menderita, rakyat yang kelaparan, rakyat yang kehausan, rakyat yang dibohongi, rakyat yang dicurangi. Itu yang saya bela. Makanya saya bersumpah
Demi Allah, saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah bisa dibungkam suara-suara kebenaran dan suara-suara keadilan yang saya sampaikan. Saudara-saudara, demi Allah, untuk agama, untuk bangsa, untuk NKRI, untuk Merah Putih, untuk Pancasila, untuk rakyat, jangankan hanya berkali-kali di penjara. Nyawa Bahar bin Smith, jiwa Bahar bin Smith, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya pemuda-pemudi Islam di sini semuanya siap hancur demi Indonesia? Siap lawan pengkhianat bangsa? Siap lawan musuh agama? Siap lawan musuh negara? Siap mati demi Merah Putih? Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Ibu-ibu, pejabat sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul apa salah saya? Betul apa salah? Kalau mau pencalonan butuh sama rakyat ya. Mau pencalonan keluar masuk gorong-gorong, naik beca, ya ke sawah, ngebajak sawah, pasar pakai baju biasa. Betul. Saya berjanji memakmurkan rakyat. Saya berjanji kalau saya jadi akan mensejahterakan rakyat. Saya akan amanat. Setelah jadi yang susah tambah. BBM naik enggak? Minyak naik enggak? Kebutuhan pokok naik enggak? Enak. Piye? Enak zaman gue toh. Betul. Setelah jadi yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang sejahtera politiknya, yang makmur perutnya. Kita rakyat Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, saudara-saudara. Makanya saya sekarang udah males ngurus urusan begitu. Kalau ada pejabat-pejabat mau dekat sama saya, apain kau? Mau butuh saya kalau ada maunya doang, ha? Nanti kau khianat lagi, bangsat kau sana. Betul. Banyak sekarang gini, butuh sama ulama kalau ada maunya doang. Butuh sama habaib sama kiai kalau ada maunya doang. Makanya kita doakan mudah-mudahan pejabat itu jadi pejabat yang amanah, pejabat yang istiqomah, jadi pejabat yang taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kami para habaib, Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami para anak cucu Rasulullah, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami bukan bajingan. Di dalam tubuh kami mengalir darah-darah keberanian, darah-darah pejuang. Kakek-kakek kami sudah biasa dibunuh. Kakek kami Imam Ali bin Abi Thalib dibunuh. Kakek kami Imam Hasan diracun sampai mati. Kakek kami Imam Husain dipenggal kepalanya, ditaruh di atas tombak, dipertontonkan. Kenapa beliau-beliau wafat? Kenapa beliau-beliau meninggal? Karena beliau-beliau yang berada di barisan paling depan melawan para pemerintah yang zalim. Darah beliau mengalir di dalam tubuh kami. Oleh karenanya kami para habaib tidak akan pernah tunduk. Kami akan tegak berdiri menantang kezaliman, menantang kemungkaran. Kami tidak akan pernah diam. Demi Allah, semakin kalian bungkam suara kebenaran, maka kami akan semakin meneriakkan suara-suara kebenaran, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap sampaikan kebenaran, siap tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Makanya anak-anak muda di sini jangan mentalnya mental kerupuk. Tahu mental kerupuk? Kena air melempem. Harus mental baca. Kalau ada yang nggak benar
RT-nya kagak bener. Lu tegur ya RT, lu yang bener lu jadi RT lu. RW-nya kagak bener, tegur, betul. Lurahnya kagak bener, tegur. Jangan takut. Saya tanya, gaji mereka dari siapa? Dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Tank mereka dari siapa? Water cannon mereka dari siapa? Dari rakyat, keringat rakyat, air mata rakyat, darah rakyat. Jadi nggak usah sombong-sombongan. Saya jenderal. Emang kenapa kalau ke jenderal kenapa? Gak ada jenderal-jeneralan, gak ada. Di atas kalian, bahkan di atas presiden, di atas Kapolri, di atas Panglima, ada satu. Siapa? Kami, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Betul? Betul. Maka kalau ada yang salah, tegur, kritik. Ini enggak, ditegur, dikritik langsung di penjara. Goblok, baperan. Kan saya udah bilang, lidah saya kayak alkohol. Kayak apa? Saya tanya, ibu-ibu, alkohol kalau kena kulit nggak ada luka, adem apa perih? Tapi kulitnya ada luka, kena alkohol. Kalau pejabat yang lurus bener, mau saya ngomong apapun adem dia, bener. Tapi kalau pejabat yang rusak, yang nggak bener, kena omongan saya, berasa sampai di sini deh. Perih, betul. Makanya kita doakan mudah-mudahan bangsa kita, negara kita jadi negara yang baik, aman, damai, sentosa, sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir kita doakan almarhum yang dihaulkan, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah luaskan kuburnya. Ini menunjukkan bahwasanya anak-anak yang ditinggalkan oleh beliau adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena anak-anaknya mengundang kita untuk duduk di sini membacakan doa yang dimana doa seorang anak kepada orang tua akan terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Jadi berbakti kepada orang tua bukan hanya semasa hidup orang tua saja. Walaupun orang tua telah wafat, tetap kita masih bisa berbakti. Bagaimana caranya? Dengan mengirimkan doa. Maka jangan pernah lupa tiap sholat kirimkan doa kepada orang tua, abah atau umi, ayah atau ibu kita yang telah wafat dan telah meninggal dunia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wa barik wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Terakhir sebelum saya tutup, Bapak-bapak, ibu-ibu, aman. Saya mulai ngajar jam 12 biasanya. Saya nih lagi bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya bangun haram jada terima bantuan dari pemerintah. Enggak, bukan. Maksudnya begini, saya jelasin. Bukan berarti kalau ada pondok yang terima bantuan terus salah. Enggak salah. Halal kok. Cuma saya ikhtiyat, berhati-hati. Saya enggak mau. Kenapa? Kalau saya terima bantuan, nanti khawatir saya akan mendiamkan kezolimannya. Beb, itu gubernur gak bener tuh Beb. Kenapa kok gak ditegur? Gak enak saya menegur. Kemarin habis dikasih amplop 500 juta saya. Gak enak saya menegur. Kemarin habis nyumbang semen 100.000 sak. Banyak gak yang begitu? Makanya saya gak mau. Makanya saya sesuka hati saya mau ngomong apa aja kayak gak ada urusan. Betul? Betul. Nah, makanya saya harapkan jamaah yang hadir di sini untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ini dunia tempat menanam, dikubur nanti tempat manen. Ibu-ibu kalau nanamnya dikit, manennya nanamnya banyak, manennya
Ibu-ibu beli make up 1 juta 2 juta, buat pesantren 10 ribu. Ayo saya kasih waktu 10 detik sambil salawat, keluarkan yang merah-merah, yang biru-biru. Jangan perhitungan, buat urusan dunia aja nggak hitung-hitungan, betul? Masa buat urusan akhirat hitung-hitungan? Bapak-bapak ayo ya semuanya, sambil kita bersalawat. Ayo, mars pembela Rasulullah hafal semua? Hafal? Hafal? Ayo semuanya, tolong panitia pakai sorban, 5 atau 6 sorban. Semuanya, prajurit pembela. Yang punya HP keluarkan HP-nya, flash. Pakai flash, pakai flash. Musuh maju. Salatullah, salatullah, salamullah ala ta Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin billah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, wasalna bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Ayo semangat prajurit, prajurit pembela Rasulullah. Bangkitlah